Lika-liku seorang ibu dalam mencari uang untuk anaknya. Film dimulai dengan seorang wanita yang bangun kesiangan. Dia bernama Jennifer. Dia lalu bergegas mandi dan bersiap-siap untuk mengantar anaknya berangkat sekolah. Jen mengantar anaknya ke sekolah dengan naik bus. Sekalian dia berangkat kerja. Di tempat lain, ada wanita cantik bernama Rika. Dia didatangi seorang pria yang ternyata adalah sugar daddy-nya. Rika langsung memberikan jatah pada pria itu. Balik pada Jen. Kini dia sedang bekerja di toko perhiasan. Siang harinya, Rika datang ke toko Jen. Ternyata mereka sahabatan sejak masih sekolah. Di sini, Rika memborong banyak perhiasan di toko itu. Saat sedang ngobrol, Rika menawarkan sebuah pekerjaan di resort eksklusif pada Jen. Namun Jen menolaknya. Sebelum pulang, Rika mengajak Jen untuk keluar selesai kerja. Namun, Jen tak bisa karena dia harus lembur. Malam harinya saat Jen sudah selesai dengan pekerjaannya, dia meminta bonus penjualan pada bosnya karena anaknya akan ulang tahun. Namun bosnya tak memberikan dengan alasan belum ada uang. Lalu Jen diajak bosnya ke ruangan belakang. Dia ingin curhat karena sedang bertengkar dengan istrinya. Jen diberi segelas kawa-kawa. Kesempatan curhat itu dimanfaatkan bosnya untuk menggerebek Jen. Sontak, Jen menolak dan melawan bosnya. Dia lalu kabur dari toko. Sambil menangis di jalan, Jen menelpon suaminya yang bernama Spencer. Di sini, dia ingin dijemput. Namun karena Spencer sedang asik main kartu, Jen disuruh pulang sendiri. Lalu Jen menelpon Rika untuk menjemputnya. Tak berselang lama, Rika datang menjemput Jen. Rika membawa Jen ke kosnya. Di sini, Rika memberikan Jen hadiah sebuah gaun. Lalu, Rika mengajak Jen ke bar. Di sini mereka minum-minum happy-happy. Karena terbawa pengaruh kawa-kawa, mereka malah adu serabi lembit di kamar mandi. Karena hari sudah larut malam, Jen memutuskan untuk pulang. Rika kemudian mengantar Jen pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jen sudah ditunggu Spencer. Di sini, Spencer langsung meminta jatah pada Jen. Di tempat lain, Rika masih membayangkan saat adu serabi lembit dengan Jen. Selesai keyboard dengan Spencer, Jen mengecek Alex anaknya. Ternyata, anaknya sedang sakit. Mereka langsung membawa Alex ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menyatakan kalau Alex kekurangan sel darah putih. Mereka harus segera melakukan tindakan. Jen dan Spencer kebingungan karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk merampok di toko tempat Jen bekerja. Jen yang masuk ke dalam toko, sedangkan Spencer akan menunggu di luar. Aksi Jen awalnya berjalan dengan mulus. Namun ketika bosnya merasa tak asing dengan suara perampok, si bos langsung melawan. Dan Jen berhasil ditahan karena kebetulan di depan toko ada polisi yang sedang patroli. Saat Jen sedang diamankan, istri si bos juga ada di sana. Di sini Jen mengaku kalau dia tak berniat untuk merampok. Dia hanya ingin mengambil gaji dan komisinya. Dia juga bilang kalau si bos semalam menggerebeknya. Entah siapa yang mengabari. Tiba-tiba Rika juga ada di sana untuk menolong Jen. Di sini Rika meminta untuk mengecek rekaman CCTV untuk membuktikan siapa yang salah. Setelah mengecek CCTV, akhirnya Jen dibebaskan dari tuntutan. Rika lalu membawa Jen ke kosnya. Di sana, Rika menawari Jen untuk bekerja dengannya menjadi LC. Karena Rika tahu kalau Jen sedang butuh banyak uang. Apalagi Alex sedang sakit. Rika terus meyakinkan Jen untuk mengambil pekerjaan itu untuk masa depan Alex. Rika lalu membawa Jen bertemu dengan sugar daddy-nya yang bernama Santos. Di sini, Santos menjelaskan aturan main kalau mau jadi LC. Setelah itu, Jen balik ke rumah sakit. Dia menemui Spencer untuk meminta izin bekerja. Di sini, Jen mengaku kalau ada tawaran kerja di bar dengan gaji yang tinggi. Dengan senang hati, Spencer mengizinkannya dan dia akan menjaga Alex. Hari berikutnya, Rika mengenalkan Jen pada teman-teman sesama LC. Setelah itu datang klien Rika. Dia mengenalkan Jen pada pria itu. Pria itu langsung suka pada Jen saat pandangan pertama. Mereka langsung ngobrol berdua. Di sini, pria itu langsung bertanya berapa tarif jika ingin tidur dengan Jen. Karena masih newbie, Jen pun bingung. Jen lalu balik menemui Rika. Dia bilang kalau dia tidak bisa melakukan hal itu. Dia pun izin untuk mencari udara segar. Saat dia melewati ruangan, dia melihat teman-teman LC-nya sedang disawer banyak uang. Pada akhirnya iman Jen pun goyah. Dia memutuskan mau diboking pria tadi untuk kesembuhan Alex. Tak pakai lama, Jen langsung memberikan servis pada pria tua itu. Pagi harinya saat Jen ke rumah sakit, dia dipanggil oleh administrasi kantor. Ternyata, saldo yang dititipkan untuk perawatan Alex telah diambil oleh Spencer.
Lalu Jen menelpon Rika meminta izin untuk tinggal bersamanya dengan Alex. Malam harinya, Rika mengantar Jen ke rumahnya untuk mengambil barang-barang miliknya dan juga Alex. Saat Jen sedang mengamasi barang, Spencer melarangnya untuk pergi. Di sini mereka bertengkar hebat. Rika yang mendengar pertengkaran itu langsung menyusul Jen. Spencer melakukan KDRT pada Jen. Beruntung, Rika datang menolong Jen. Jen dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Saat Jen sadar, Rika mengatakan kalau Spencer sudah lockout karena dikejar rentenir. Kini Jen dan Alex tinggal di rumah Rika. Jen berjanji pada Alex akan melakukan segala cara untuk kesembuhan Alex. Suatu hari saat Jen menunggu Rika di bar, dia berkenalan dengan pria bernama Eric. Di sini, Eric bertanya tentang aplikasi kencan pada Jen. Dia juga ingin mengajak Jen untuk kencan. Tak lama, Rika datang menghampiri Jen. Mereka pun berkenalan dan langsung pergi. Setelah itu, Jen bertemu dengan klien untuk membuat sebuah kesepakatan. Selesai bertemu klien, Jen pergi ke rumah sakit. Dia pun bertanya pada dokter tentang kondisi Alex. Ternyata, Alex memerlukan perawatan yang lebih intensif. Sepulang dari rumah sakit, Jen bertemu dengan Rika. Dia curhat tentang kehidupannya. Lalu, mereka lanjut adu apam legit. Suatu malam Jen kencan dengan Eric. Di sini, Eric cerita kalau dia sudah menjadi duda selama 2 tahun. Mereka ngobrol dengan santai sambil makan malam. Selesai makan malam, Jen mengajak Eric untuk mampir ke kamarnya. Apalagi, Alex sedang dirawat di rumah sakit. Mereka lalu lanjut ngobrol sambil minum kawa-kawa. Karena terbawa suasana, Jen langsung memberikan jatah ijelik pada Eric. Suatu sore, Rika mengajak Jen untuk bertemu dengan klien baru. Setelah berkenalan, Jen langsung menemani klien itu. Dan setelah klien itu pamit, dia melihat seorang wanita yang sedang digoda laki-laki. Jen langsung menolong wanita itu dengan pura-pura sok kenal wanita itu. Setelah para pengganggu pergi, Jen kenalan dengan wanita itu yang bernama Mara. Di sini, Mara bilang kalau dia sedang menunggu suaminya. Mereka langsung ngobrol untuk mengenal lebih dekat. Dari obrolan itu, diketahui kalau Mara sedang sakit parah. Dan diketahui juga kalau suami Mara adalah seorang polisi intel. Saat sedang asik ngobrol, suami Mara datang. Dan ternyata, suami Mara adalah Eric. Jen kaget mengetahui hal itu. Mara lalu mengenalkan suaminya pada Jen. Di sini, mereka langsung pura-pura belum kenal. Mara meminta izin pada Eric untuk mengajak Jen mampir ke kamar mereka. Jen pun setuju untuk mampir. Saat Mara pergi ke kamar mandi, Jen langsung menampar Eric karena telah membohonginya. Setelah Mara balik, dia langsung mengajak Eric dan Jen ke kamar hotel. Saat di kamar hotel, mereka minum-minum dan lanjut mabar bertiga. Selesai mabar, Jen yang akan pulang dihentikan Eric. Di sini, Eric bilang kalau bar tempat kerja Jen sedang diawasi polisi. Dia meminta Jen untuk segera meninggalkan tempat itu karena Santos pacar Rika sedang dikejar polisi. Santos sendiri diduga sering jual beli wanita. Pagi harinya, Jen bertemu dengan Rika. Dia cerita kalau Eric adalah polisi. Dia sedang menyelidiki Santos dan bar tempat mereka bekerja. Jen mengajak Rika untuk kabur sebelum terlambat. Namun, Rika meyakinkan Jen kalau dia akan menangani masalah itu. Dia akan segera menghubungi Jen kalau situasi sudah aman. Suatu malam saat Eric sedang jogging, tiba-tiba dia diculik oleh beberapa orang. Setelah beberapa hari, Jen ditelepon Mara. Di sini Mara menanyakan keberadaan Eric, karena sudah beberapa hari Eric tidak bisa dihubungi. Setelah mendengar berita itu, Jen pergi ke kos Rika. Di sana, dia melihat Rika dan Santos sedang ngobrol. Dia lalu menguping pembicaraan Rika dengan Santos. Mereka membicarakan akan segera menghabisi Eric. Lalu Jen menemukan Eric sedang disekap di kamar mandi. Dengan bantuan Jen, Eric menelpon Polda, meminta bantuan untuk mengirim pasukan untuk menggerebek bar yang sedang ia selidiki. Eric yang sudah bebas dari sekapan, dia berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Santos. Dengan berbekal ketapel anak buah Santos, Eric berhasil mengulti Santos. Tapi Eric juga diulti Rika. Jen berusaha melindungi Eric agar tidak diulti lagi oleh Rika. Jen mencoba membujuk Rika. Saat Rika lengah, Eric berhasil mengirim Rika ke Balikpapan. Setelah itu, Eric menyuruh Jen untuk pergi kabur dengan membawa uang Santos agar dia tak ditangkap polisi. Di akhir film, Jen kabur bersama Alex. Kini dia jadi OKB berbekal uang Santos. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah UUD, ujung-ujungnya duit. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.